Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kopda Eri Dwi Priyambodo, korban ledakan amunisi kadaluarsa dimakamkan secara militer di kampung halamannya di Temanggung. Belasan calon haji asal embarkasi Solo dikembalikan ke daerah asal dan ditunda keberangkatannya ke Tanah Suci karena sakit. Harga dan permintaan sapi di Klaten melonjak jelang Idul Adha. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq menjatuhkan sanksi administrasi kepada 343 tempat pembuangan akhir atau TPA sampah di seluruh Indonesia yang menerapkan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. TPA tersebut kini dalam pengawasan ketat pihaknya. Sanksi administrasi telah dilayangkan kepada 343 pemerintah kota, kabupaten pemilik TPA open dumping. Mereka diberi waktu selama 6 bulan untuk menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah. Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan langkah kuratif dalam penanganan sampah di 343 TPA tersebut. Namun, jika langkah kuratif yang diberikan tidak dijalankan, maka akan dilakukan langkah represif untuk menindaknya. Sanksi yang akan diberikan berupa hukuman pidana selama 1 tahun karena dinilai lalai dalam mengimplementasikan paksaan pemerintah. Hanif menyebut langkah ini sebagai upaya untuk memperbaiki lingkungan di tanah air. Di angka 343 unit site, jadi unit site TPA di seluruh tanah air dan sekarang di dalam pengawasan ketat selama 6 bulan. Dan kami serius beberapa region, beberapa TPA telah memasuki status penyidikan. Bila mana sanksi administratif ini tidak dipatuhi oleh seluruh kabupaten kota, maka kepadanya akan diberikan bebanan pemberatan sanksi. Jadi ada pemberatan sanksi. Kedua, kepadanya juga bisa dikenakan pidana maksimal 1 tahun untuk kelalaian di dalam rangka mengimplementasikan paksaan pemerintah. Jadi paksaan pemerintah ini bukan surat cinta, ini surat serius untuk mengawal semua. Kenaikan harga kelapa yang meroket memukul pelaku usaha kuliner dan penjual kelapa. Harga kelapa saat ini mencapai Rp15.000 per buah atau naik 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Para pelaku usaha kuliner ikut terpukul dengan meroketnya harga kelapa. Mereka terpaksa menaikkan harga agar bisa bertahan. Seperti para pengusaha serabi di kota Solo. Sejak awal tahun baru mereka mulai kelimpungan lantaran harga kelapa naik secara bertahap. Agar bisa bertahan, pelaku usaha tidak punya pilihan lain selain menaikkan harga serabi yang menjadi kuliner khas Solo. Harga serabi original misalnya dinaikkan 200 perak dari Rp3.000 menjadi Rp3.200 per buah. Demikian pun serabi varian coklat juga naik dari Rp3.200 menjadi Rp3.400 per buah. Namun kenaikan ini berdampak pada turunnya omset penjualan hingga 30%. Per piece-nya 2.800 yang ori, naiknya cuma 3.000, cuma 2.200 rupiah. Sebelum lebaran itu ya sebelum lebaran udah naik, lebaran itu naiknya banyak sekali, sampai sekarang masih belum turun lagi. Ya lumayan banyak sih mas, ya sekitar 30%. Harga kelapa memang tak kunjung turun, malah terus naik sejak awal tahun baru. Harga kelapa saat ini menembus angka Rp15.000 per buah dari sebelumnya hanya Rp7 hingga Rp8.000 per buah. Menurut pedagang, kenaikan harga kelapa dipicu kurangnya pasokan dari petani kelapa. Nggak stabil, saat ini nggak stabil, tapi emang luar biasa. Paling enggak ini mungkin antara normal setahun, paling banter setengah tahun. Itu kata orang sana ya mas ya. Saya enggak. Kalau di sini harga berapa sekarang? Di sini macam-macam mas. Yang paling besar 15. Paling besar 15. Itu 15.000 per butir. Per butir yang besar. Itu terbilang normal atau? Nah normal, dulu nggak sampai segitu. Dulu paling besar yang 7.000, 8.000. Para pedagang dan pelaku usaha kuliner berharap pemerintah turun tangan mengendalikan harga kelapa agar usaha mereka tidak bangkrut.
Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Seorang pria asal Magelang jatuh bangun mengembangkan bisnis telur puyuh. Sempat nyaris gulung tikar, usahanya kini berkembang pesat hingga akhirnya menghasilkan cuan yang luar biasa. Tahun 2021 kami memutuskan untuk merawat burung puyuh sebanyak 500 ekor. Awalnya mertua saya, ibu dan bapak mertua saya yang pelihara burung puyuh tersebut. Dalam proses tersebut saya tidak pernah mengikuti yang terlalu dalam. Saya hanya tahu dan sekedar mencoba membantu saja ceritanya di awal itu. Karena mertua saya waktu itu bingung jualan telur puyuhnya kemana, akhirnya kita berdiskusi. Nah, saya coba masuk ke pasar, ternyata di pasar mereka yang berjualan telur puyuh mengatakan sudah ada yang setorin. Kemudian saya masuk ke angkringan, sama jawabannya, sudah ada yang setorin. Nah, akhirnya saya cari cara gimana nih supaya pemasaran dari telur puyuhnya ini bisa kita lakukan. Di pertengahan dalam proses kita memelihara 18.000 tadi, yaitu ada telur yang tidak bisa terjual atau telur terjual semua tapi belum dibayar dan sebagainya. Nah, itu ada prosesnya. Sehingga di tahun 2023 Desember itu harga pakan naik, harga telur jatuh. Dan kami di situ harus mengeluarkan banyak biaya sebanyak 15 juta setiap minggunya selama 3 bulan berturut-turut. Dan sempat kita mau putus asa. Nah, akhirnya dengan harapan, dengan mimpi yang sudah pernah ada, dengan investasi yang sudah keluar banyak, mau tidak mau kita harus tetap jalan. Dan di saat itu kita putuskan untuk mengurangi populasi, kita mengurangi jumlah karyawan. Awal mula saya ke sini itu sekitar 6 bulan yang lalu saya udah ikut gabung di Vigaya ini. Walaupun pada akhirnya pernah berhenti beberapa bulan karena di sini tuh pakan mulai mahal dan puyuh harganya semakin menurun. Setelah itu Pak Ardi, manajer yang ada di sini, mengontak saya dengan menawarkan jika ingin bergabung bisa boleh balik ke sini lagi. Dari pagi mulai jam 9 atau setengah 10 kita mulai nyusun telur, kita filter mana yang telur yang bagus dan yang enggak kita bedakan karena di sini juga banyak pembeli. Akhirnya saya datang ke Dinas Pertanian. Di sana saya diterima oleh rekan-rekan atau teman-teman yang ada di komunitas atau organisasi petani milenial Sleman. Akhirnya dari sana, alhamdulillah relasi saya semakin banyak. Saya kenal dengan orang-orang hebat dan berdiskusi banyak dengan mereka. Nah, akhirnya saya belajar tentang puyuh, tentang penjualannya dan sebagainya. Hitungannya bisa jual per ikat, bisa per kilo atau per butir. Kalau kita jual per ikat itu harganya di 300.000 per ikatnya. Jadi 300 dikali 19 ikat. Sehari di sini habis semua, Pak. 10 kilo kali 19 sekitar 190 kilo per harinya yang keluar di kandang cangkringan saja.
khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Dalam suatu usaha kita butuh perjuangan, butuh keyakinan, dan yang paling penting marilah kita berani berubah.